Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Habib yang saya hormati dan dewan-dewan guru yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Kebetulan saya di sini sebagai foundernya RK. Foundernya RK itu adalah kepanjangan dari Relax Coincidence. Relax Coincidence itu muncul dari ide kata-kata min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi bagaimana kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka terus menerus tanpa henti, kita harus relax seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah sudi mengundang kami untuk hadir di sini memperkenalkan RK kami untuk pembentukan karakter di pesantren jika nanti memang disetujui. Sebelum melangkah banyak, saya kebetulan saya juga menulis dua metode pembelajaran tartilul Quran dengan metode cepat. Metode cepat dalam artian tidak sama dengan metode-metode yang lain. Kenapa? Karena metode-metode yang lain yang pernah saya naungi, saya pernah menjadi ketua cabangnya di kabupaten, di Pare Kediri dan di Surabaya. Kalau hari ini kita harus serba cepat. Kalau tidak cepat akhirnya anak-anak bosen. Jadi buku pembelajaran tartilul Quran yang saya tulis dan plus metode seperti apa itu nanti akan saya ulas setelah penjelaskan tentang pendidikan karakter lewat metode RK. Sebelum jauh ke sana, mungkin saya akan sekedar memberikan gambaran sedikit bahwa kita dalam mendidik anak tidak bisa hanya sebatas teori. Selama ini banyak teori yang disampaikan, tetapi sama sekali tidak menyentuh kepada si anak. Kita melihat fenomena yang sudah ada di keseluruhan secara Indonesia seperti ini. Banyak sekali pengajian, banyak sekali sekolah, banyak sekali, tetapi di luar sana kita melihat di berita, di media sosial dan lain-lain yang namanya kerusakan moral semakin tinggi. Jadi kita perlu formula yang sangat-sangat cepat dalam merubah. Nah, metode RK ini adalah menitik beratkan ke dalam. Jadi lebih ke dalam, jadi bukan keluar. Ke dalam itu adalah seperti halnya kalau kita sebenarnya pelajaran akhlak mulia, budi pekerti, moral itu bisa terjadi ketika kesadarannya muncul. Nah, titik letak kesadaran itu berada kalau di ilmu sains itu adalah terletak di cakra jantung, atau kalau di ilmu Nusantara lebih dikenal sebagai mandala wening. Makanya kenapa kalau di dalam Al-Quran kita melihat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar itu ditaruh di sini karena fokus. Kita menarik nafas. Ini menarik ada medan energi atau energi yang dimana di sini dititik beratkan, diletakkan di jantung, di cakra atau di dada biasanya dikenal. Di sini adalah terapi untuk mengaktifkan cakra jantung. Ketika cakra jantung di sini aktif akan memproduksi hormon kebahagiaan. Yang hormon kebahagiaan itu bisa menggeser hormon kesetresan yang sudah mulai terproduksi sejak anak usia 2 tahun. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin usia 2 tahun sudah mulai ada rasa marah, pegel itu ya, dongkol, benci dan lain. Mungkin karena adiknya diganggu oleh kakaknya, akhirnya timbul rasa. Mungkin bagi orang yang tidak memahami ini adalah hal yang sangat wajar, tetapi
kalau kita paham struktur tubuh kita, ini bukan hal yang sangat wajar. Ini bisa mempengaruhi kehidupan mulai dia belajar sampai kehidupan yang akan datang. Kenapa? Satu detik si anak atau kita ya, manusia sebagai manusia, 1 detik dongkol, 1 detik benci, 1 detik kita iri atau yang lain, penyakit hati, di situ terproduksi hormon kesetresan. Nah, hormon kesetresan di sini lebih dominan, ada 3, yaitu yang paling sering terjadi bahkan setiap detik, setiap menit, itu adalah hormon kortisol dan norepinefrin. Kalau anak sedang sedih, anak sedang takut, itu adalah hormon adrenalinnya. Nah, ketika hormon adrenalin, hormon kortisol, norepinefrin ini yang sebagai lebih umum dikenal dengan hormon kesetresan, ini lebih dominan di dalam tubuh atau di dalam otak. Akhirnya yang namanya kecerdasan itu tidak aktif. Jadi kecerdasan itu ada kelenjarnya, Bik. Ada kelenjarnya. Kalau kita sekolah, kalau mau pintar tinggal sekolah mulai dari TK sampai doktoral. Tapi kalau kita mau cerdas itu nggak ada sekolahnya. Tetapi ada poin yang harus diaktifkan. Itu namanya gland pineal. Gland pineal itu letaknya di tengah-tengah antara otak kanan dan otak kiri. Di situ ketika hormon kesetresan lebih banyak, akhirnya di sini gland pineal atau kecerdasan dia tidak aktif. Sehingga cenderung cuman IQ sama EQ saja yang aktif. Harusnya kita sebagai seorang pendidik, kita harus juga mengaktifkan tidak hanya IQ sama EQ, tapi juga FQ sama SQ. Makanya tidak heran generasi kita setelah lulus paling minim lah lulus SMA, SMK atau perguruan tinggi, mereka sama sekali tidak ada ide membuat usaha, ide membuat bisnis atau membuat apa, tapi cenderung bingung ini ijazah mau dibawa kemana. Karena di sisi lain pendidikan kita juga masih mengikuti warisan Belanda, tetapi juga tidak ada sama sekali kegiatan yang menyentuh organ-organ tubuh. Ketika organ-organ tubuh itu diaktifkan, dia bisa menjadi suatu luar biasa. Katakanlah seperti filosofi, jika telur itu pecah dari luar, kehidupan dalam akan mati. Kita sering mengetahui bahwa jika ada anak melakukan kesalahan, anak melakukan pelanggaran, itu lebih banyak kita sebagai bukan kita ya, saya tidak pernah seorang guru, seorang pendidik lebih memberikan, kalau di pondok pesantren namanya takzir, punishment, hukuman. Ketika anak ini diberikan sebuah hukuman, takzir, punishment, di sini bukan malah menjadikan si anak ini sadar, ya mungkin bagi seorang pendidik supaya efek jerah. Tetapi kita tidak paham ketika si anak ini diberikan sebuah punishment, sebuah takzir atau hukuman, timbul rasa dongkol, timbul rasa benci. Karena kita sebelum mereka hadir di tengah-tengah kita, di pondok kita ini, kita tidak tahu bagaimana sejarah dia di rumah. Ataukah di rumah dia mempunyai dari keluarga broken home, atau dari keluarga yang dia mempunyai traumatik, atau dari keluarga yang sangat keras, atau dari keluarga yang cuek. Cuek itu orang tuanya sibuk bekerja mulai dari pagi pulang malam, jadi nggak sempat ngobrol komunikasi dengan anaknya. Di situ akan mengganggu sekali. Jadi ketika datang di pondok kan, dia akan pelampiasan, akan overacting, overthinking, mencari sebuah supaya lebih diperhatikan. Jadi ketika kita tidak memahami hal ini, akhirnya kita menganggap ini adalah sebuah kenakalan, sebuah overthinking, overacting. Jadi ketika kita tidak bisa menangkap sinyal-sinyal seperti itu, kita sebagai seorang pendidik pasti akan menjustifikasi anak ini, nakal, anak ini malas, anak ini bodoh. Inilah suatu yang sangat-sangat saya sesalkan
Kalau panjenengan semua Anda sudah menentukan diri sebagai seorang pendidik, berarti Anda adalah sebagai orang tua. Nah, orang tua ini doanya sangat luar biasa sekali. Kita sebagai orang tua, jadi orang tua itu ada 3 macam kalau di dunia ini. Nah, orang tua yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, yaitu bapak ibu kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua yang memberikan teman hidup kita, berarti mertua bapak, mertua ibu, dan orang tua guru. 3 macam orang tua ini luar biasa sekali doanya, karena kata-kata adalah separuhnya adalah doa. Al-kalamu nisfu doa. Ketika seorang pendidik, ketika seorang guru menjustifikasi atau ketika memberikan punishment terhadap anak-anak ini nakal, anak ini overthinking, anak ini overacting, anak ini nakal, di situ pasti dan otomatis, karena di sini ada jalur benang merahnya Anda sebagai seorang guru. Ketika nanti di anak ini menjadi masa depannya suram selepas dari belajar di pesantren atau di sekolah, anak ini menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani pekerjaan bisnis. Di sini yang yang harusnya bertanggung jawab tidak hanya di dunia tapi di akhirat adalah orang tua yang terakhir tadi adalah seorang guru. Ini yang sama sekali tidak dipahami. Nah, ketika anak diberikan punishment, di situ selalu muncul yang namanya hormon kesetresan. Ketika hormon kesetresan ini semakin banyak berada di dalam otak, di situ akan mengaktifkan yang namanya kelenjar amigdala.